Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini dan kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Mari kita membuka firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ayat ini merupakan masih lanjutan dari pengajaran Yesus, khotbah di bukit, dan lebih spesifik lagi pengajaran tentang bagaimana berdoa setelah menaikkan doa yang diawali dengan Bapa kami yang di surga, dan kemudian diakhiri dengan doksologi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayatnya kemudian berlanjut dengan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Rupanya bagian ini masih merupakan lanjutan dari konten atau dari salah satu kalimat di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari dua ayat ini? Saya menemukan ada 3 kebenaran yang kita akan belajar dan kita akan mengupas ayat ini bersama-sama. Yang pertama, mengampuni adalah sebuah pilihan atau keputusan. Nah, perhatikan baik-baik, ayatnya berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Perhatikan ada kata jikalau. Di dalam bahasa aslinya kata yang dipakai adalah ean, artinya apabila. Nah, kemudian kita melanjutkan di dalam ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Artinya, kata jika menunjukkan bahwa hal ini adalah sebuah pilihan yang harus Anda dan saya pilih. Bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan. Artinya ada yang mau mengampuni, ada yang tidak mau mengampuni. Karena kata yang dipakai adalah jika. Jika kamu mengampuni. Nah, pertanyaannya, jika saya tidak mau mengampuni bagaimana? Nah, orang-orang yang tidak mau mengampuni adalah orang-orang yang sebetulnya sedang tertipu oleh dirinya sendiri. Mengira bahwa dengan dirinya tidak mengampuni orang lain yang berbuat salah adalah sebagai suatu kemenangan. Padahal justru sebaliknya. Orang yang tidak mau mengampuni, dia adalah orang yang sedang terjajah oleh segala hal yang justru membuat dirinya tidak mengalami sukacita. Orang yang tidak bisa mengampuni, mungkin dia bisa tersenyum, mungkin dia bisa tertawa, tapi jauh di kedalaman hatinya sedang terjajah. Bayangkan orang yang tidak mau mengampuni. Kemana-mana buang muka. Apalah artinya beli foundation mahal-mahal? Apalah artinya kalau malam pakai masker mentimun, masker wortel, pakai masker apokat, pakai masker segala macam masker. Tapi tidak pernah mengalami sukacita. Apabila bertemu dengan orang yang kepadanya dia tidak bisa mengampuni, dia buang muka. Muka dirawat mahal-mahal, hanya dibuang-buang begitu saja. Orang yang tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa tidur. Dia pikirkan terus bagaimana caranya amarahnya menjadi-jadi. Orang yang tidak bisa mengampuni, dia gelisah. Orang yang tidak bisa mengampuni, dia gampang marah. Mendengar namanya, langsung marah. Mendengar nama orang itu disebut, langsung jengkel. Mendengar nama orang itu disebut, langsung kecewa dan sebagainya. Bahkan orang yang tidak mau mengampuni, maka imunitas tubuhnya menurun. Jadi sebetulnya orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang rugi. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang kalah.
Mengampuni bukan masalah bisa atau tidak bisa. Mengampuni adalah masalah kemauan. Ya, tapi salahnya dia besar sekali. Apa yang dia lakukan, kamu nggak ngalamin. You tidak ngalamin. Ya memang, orang lain tidak harus mengalami dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya mau mengampuni? Bukankah di dalam diri kita berdiam Roh Kudus? Roh yang menolong kita di dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26. Tetapi roh menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Bahkan dia yang berdiam di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi bagaimana mungkin Anda dan saya masih bersikukuh dan berkata, saya tidak bisa mengampuni. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Masalahnya, maukah kita mengampuni? Karena mengampuni adalah sebuah pilihan atau keputusan. Yang kedua, saya belajar dari 2 ayat ini bahwa mengampuni adalah sebuah tindakan. Tindakan apa? Tindakan surgawi. Saya pernah menuliskan, mengasihi orang yang kita kasihi adalah manusiawi. Tetapi mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi dan mengampuni orang yang membenci kita adalah surgawi. Itulah tindakan surgawi. Dari mana saya bisa mengatakan itu adalah tindakan surgawi? Perhatikan ayatnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, bagian ini dijamin oleh 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tidak bisa menyangkal kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Dia, Tuhan Allah kita, adalah Bapa yang Maha Pengampun. So, pengampunan atau mengampuni adalah adalah nature dari Allah kita. Dia mengampuni karena pengampunan adalah tindakan yang kudus, tindakan yang suci. Dunia penuh dengan amarah, dunia penuh dengan balas dendam. Coba perhatikan film Korea. Isinya balas dendam, film-film silat itu ya, isinya balas dendam, balas dendam. Nanti anaknya balas dendam kepada yang membunuh bapaknya. Nanti anaknya lagi membalas dendam. Inilah dunia. Mengapa? Karena dunia tidak punya konsep yang jelas tentang mengampuni. Bahkan agama-agama mengakui bahwa Allah sesembahannya adalah Maha Pengampun. Tetapi mereka tidak punya gambaran bagaimana mengampuni yang sesungguhnya. Mereka tidak punya contoh. Nah, Alkitab yang kita pegang, yang kita percaya sebagai firman Tuhan, orang Kristen berbeda. Karena kita punya contoh bagaimana kita mengenal, bagaimana kita belajar tentang Allah yang Maha Pengampun. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, sesungguhnya kamu sudah melihat Bapa. Jadi konsep pengampunan yang selama ini hanya bayangan, nyata dalam diri Yesus. Misalnya, Yohanes pasal 8 mencatat, suatu hari orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka berkata, Rabi, apa yang harus kami lakukan dengan orang ini? Hukum Musa memerintahkan supaya wanita ini dirajam batu. Adakah kita harus merajam dia dengan batu? Lalu Alkitab berkata, Yesus menulis-nulis di tanah. Dan kemudian Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia melemparkan batu yang pertama kali. Maka orang-orang itu pergi satu persatu. Dan apa kata Yesus kepada wanita yang kedapatan berzina ini? Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita memampukan
dan menolong kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat ini berkata, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, seolah-olah ini menuntun kepada kita kepada kebenaran yang ketiga bahwa mengampuni adalah kesadaran. Jadi yang pertama, mengampuni adalah pilihan atau keputusan. Mengampuni adalah tindakan. Yang kedua. Yang ketiga, mengampuni adalah kesadaran. Nah, seolah-olah ayat ini berkata, kalau kita mengampuni, Bapa mengampuni, Allah mengampuni, dan sebagainya. Kalau kita tidak mengampuni, maka Allah Bapa kita tidak mengampuni. Padahal kalau kita merenungkan, sebetulnya orang sulit mengampuni karena di dalam hatinya tidak ada mata air pengampunan. Dia belum memiliki sumber atau mata air pengampunan yang adalah Tuhan yang memberikan atau Tuhan yang sumber pengampunan itu sendiri. Jadi Anda dan saya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diampuni. Dan kita diselamatkan bukan karena amal ibadah perbuatan baik, tetapi karena anugerah dan pengampunan yang kita terima melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kesadaran inilah yang menolong dan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah. Nah, bagaimana kalau tidak mau mengampuni? Balik lagi, mungkin kita belum diampuni. Mungkin kita belum diselamatkan karena kita belum memiliki mata air kasih dan pengampunan itu. Itu sebabnya kalau kita melihat lambang salib, ini yang dikatakan salah seorang tokoh agama pada waktu itu katanya salib adalah jin Kristen. Ini orang yang tidak tahu. Perhatikan baik-baik. Salib ada garis vertikal dan garis horizontal. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Garis vertikal artinya Anda dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Yang karenanya ada horizontal. Berbicara kalau Anda dan saya sudah diampuni, maka dengan sesama kita pun kita bisa mengampuni seharusnya. Jadi bukan tanda jin Kristen ya. Tapi sebetulnya makna salib itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat dalam. Jikalau Anda sudah memiliki pengampunan dan Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, masa kita nggak mau mengampuni? Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau mengampuni. Karena dia merasa benar. Padahal di dalam hidup kita, kita pernah berbuat salah. Dan kalau Allah mengampuni kita, siapa kita yang berkata saya tidak mau mengampuni? Itu sebabnya Galatia pasal 5, 22-23 menjelaskan tentang buah roh. Dikatakan, adapun buah roh ialah kasih. Di dalam kasih ada pengampunan dan maaf. Dan hari ini, jangan keraskan hatimu. Jika Anda mendengarkan atau menyaksikan program ini, adakah di antara kita yang masih menyimpan amarah dan kebencian yang menjadi-jadi terhadap orang lain yang kita belum bisa mengampuni? Anda membutuhkan Yesus. Anda membutuhkan mata air pengampunan itu. Anda membutuhkan mata air kasih itu untuk berdiam di dalam diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Izinkan Yesus masuk dalam hidupmu. Jangan mengeraskan hati. Bukan masalah agama. Tapi izinkan dia. Undang dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang akan tinggal di dalam hatimu. Menolong kita sekalian untuk dimampukan. Mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Mengampuni adalah sebuah pilihan atau keputusan.
Mengampuni adalah sebuah tindakan. Tindakan surgawi tentunya. Dan mengampuni adalah sebuah kesadaran. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Matius pasal yang ke-6. Dan juga Matius pasal yang ke-5. Penuh dengan ajaran-ajaran kasih dan pengampunan. Dan tidak kebetulan ini adalah pengajaran Yesus di awal-awal pelayanannya, yang menekankan betapa pentingnya pengampunan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, bertahun-tahun kami tidak sembuh, mungkin karena masih ada amarah, dan kami belum melepaskan pengampunan itu. Mungkin ada di antara kami yang tidak bisa tidur. Mungkin ada di antara kami yang tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin ada di antara kami yang selalu murung. Mungkin terjadi karena kami belum bisa melepaskan pengampunan itu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Engkau membawa kelepasan kepada kami semua. Dan Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami. Untuk boleh mengizinkan Roh Allah yang hidup dan kudus itu tinggal di hati kami. Yang memampukan kami. Bukan bisa atau tidak bisa. Tapi menolong kami untuk kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Anda yang masih bergumul dalam hal pengampunan, Anda boleh menuliskan di kolom komentar yang ada, atau bagi yang masih ada pertanyaan atau yang ingin berkomentar, silakan berkomentar, dan Tuhan dimuliakan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Puji Tuhan.